Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat Islam, tentu saja kita tidak asing dengan istilah yang bernama sholat. Karena sholat merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5, yang mana sebagai umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat setiap hari selama 5 waktu. Kemudian, apa sebenarnya kedudukan sholat di dalam Islam? Maka hari ini saya Risma Hikmawati akan menyampaikan penjelasan mengenai tema sholat yang akan saya kutip penjelasannya dari kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kitab ini merupakan kitab fikih yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pedoman ibadah mazhab Syafi'i. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah juz 3 dari kitab Syarah Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kitab Salat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala الصلاة المكتوبة 5 لما روى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل نجد سائر رأسي نسمع دوي صوتي ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله عليك في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. Kemudian akan saya bacakan dulu syarahnya. الصلاة في اللغة الدعاء وسميت الصلاة الشرعية صلاة اشتمالها عليه. هذا هو الصحيح وبه قال الجمهور من أهل اللغة وغيره من أهل التحقيق. وقيل في استحقاقها ومعناه أقوال كثيرة أكثرها فاسدة لا سيما قول من قال هي مشتقة من صلاة العود على النار إذا قومت. الصلاة تقيم العبد على الطاعة وبطلان هذا خطأ أظهر من أن تذكر لأن لام الكلمة في الصلاة واو وفي الصلاة ياء فكيف يصح فكيف يصح اشتقاق مع اختلاف الحروف الأصلية. وأما حديث طلحة فرواه البخاري ومسلم وهو بعض حديث طويل مشهور. وقوله سائر أي منتبش شرعه أي منتبش شرعه وهو برفع الراء. وقوله نسمع ولا نفقه وبالنون المفتوحة فيهما وروي بالياء المثنى من تحت مضمومة وكلاهما صحيح لكن النون الصح وأشهر. وقوله دوي هو بفتح الدال المحملة هذا هو المشهور وحكى صاحب المطالع ضمها وهو شاذ ضعيف ومعناه ضعف في الهواء وقلوبه. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوعه بتشديد الطاء والواو على إدغام إحدى التاءين في الطاء ويجوز تخفيف الطاء على حذف.
Wa amma Talhatur rawi fahuwa ahadu asyaratil masyhudi lahum bil jannati radhiyallahu anhu. Di halaman ini dulu, maka akan kita jelaskan apa yang diceritakan di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab ini. Pertama, di sini dibahas tentang ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Dia berkata, eh, seorang laki-laki dari penduduk Najd datang kepada Rasulullah SAW dengan rambut yang kusut. Kami mendengar suara gemuruhnya, tapi tidak memahami apa yang ia katakan hingga ia mendekat. Ternyata ia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, ada 5 salat yang diwajibkan Allah atasmu dalam sehari semalam. Ia bertanya, apakah ada kewajiban lain selain itu? Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali engkau mengerjakan yang sunnah. Di sini penulis menjelaskan bahwa sholat ini di awal-awal uh, Islam, di awal-awal Islam ini, saat Nabi Muhammad SAW sebelum wafat masih hadir di tengah-tengah umat Islam, uh, dipertanyakan apa yang menjadi kewajiban bagi seorang Muslim. Maka hadis ini menegaskan bahwa sholat 5 waktu adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam, yang mana kita ketahui sekarang masuk ke dalam rukun Islam yang 5, dirumuskan oleh para ulama bahwa sholat merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Kemudian ternyata pada zaman dulu itu terjadi eh, perbedaan atau anggapan-anggapan, banyak anggapan-anggapan yang berkaitan dengan sholat, baik secara syariat ataupun secara hal-hal yang lainnya. Banyak orang yang ada sebuah pendapat yang mengatakan uh, bahwa sholat ini berasal dari kata sholaitu al uda ala annar. Aku meluruskan kayu di atas api. Ada yang mengatakan bahwa makna sholat ini bukan doa, tetapi lurus karena menegakkan seorang hamba menuju ketaatan. Tapi pendapat itu ternyata merupakan pendapat yang lemah. Yang benar, sholat itu maknanya adalah doa. Jadi pada zaman dahulu ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa sholat itu bukan berasal dari kata doa, gitu ya. Sholat secara bahasa doa bukan, tetapi dari berdekatan dengan makna uh, melurus gitu. Itu menurut pendapat yang lemah kan. Tetapi yang masyhur sekarang tentu saja yang disebut oleh para ulama, sholat itu merupakan maknanya adalah doa, karena pendapat yang tadi itu merupakan pendapat yang yang tidak tepat, karena secara harfiah kata yang mengatakan bahwa makna sholat itu adalah lurus, uh, akhir katanya pada kata sholat adalah huruf ya, sedangkan sholat yang disyariatkan di sini secara kalimat hurufnya itu tidak ada huruf ya-nya. Tapi huruf waw. Kemudian ini merupakan perdebatan juga yang uh, ini ini menyebutkan sebelum perdebatan yang lainnya bahwa Tolhah merupakan perawi hadis yang merupakan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Semoga Allah meridainya radhiyallahu anhu. Kemudian kita masuk ke halaman kedua. وهو أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن كعب بن مرة بن لؤي القريش التيمي يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب ومناقب كثيرة مشهورة. سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة الخير وطلحة الجود. قتل يوم الجمل لعشر خلون من جماد
الأولى سنة 36 ودفن بالبصرة. Ya. وحديثه هذا مشتمل على فوائد كثيرة جمعتها واضحة في أول شرح صحيح البخاري، ومختصرها أن فيه بطوله وجوب الصلوات الخمس كل يوم وليلة، ووجوب الصيام ووجوب الزكاة، وأنه لا يجب من الصلوات إلا خمس، ولا من الصيام غير رمضان، وأن من حافظ على الواجبات ولم يفعل شيئا من النوافل دخل الجنة، وأن الإيمان والإسلام يطلقان على الصلاة والصيام وغيرهما من الطاعات، وفيه أنه ليس في المال حق متأصل غير الزكاة، وفيه جواز قول رمضان من غير ذكر الشهر، وجواز حلف بالله تعالى من غير استخلاف، وتقرير هذه الفوائد مما يتعلق بها موضح هنا. أما حكم المسألة فاجتمعت الأمة على أن الصلوات الخمس فرض عين، وجمعوا أنه لا فرض عين سواهن، واختلفوا في العيد هل هو فرض كفاية أم سنة، وفي الوتر هل هو سنة أم واجب، مع اجتماعهم أنه ليس بفرض. وأما صلاة الجنازة ففرض كفاية، وأما ركعة الطواف فالصح أنه سنة، ومن قال بوجوبهما فإنما وجب وجبتا عنده لعارض وهو الطواف لا بالأصالة، فأشبهت المنظورة. وقد كان قيام الليل واجبا في أول الإسلام، ثم نسخ في حق الأمة. وهل نسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه وجهان لأصحابنا، قال أكثرهم لم ينسخ، والصحيح أنه نسخ، ونقله الشيخ أبو حامد عن نفس الشافعي رحمه الله، ويدل عليه حديث سعد بن هشام عن عائشة، وهو حديث طويل. قال فيه: قلت أنبئني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ فذكرته إلى أن قالت: فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. رواه Muslim في Sahih wallahu alam. Nah, untuk yang hal ini, pada awal-awal Islam ini ternyata terjadi sebuah pertanyaan pada saat itu, tentang kewajiban sholat 5 waktu, ya. Jadi kewajiban sholat itu, yang diwajibkan itu sholat apa sih? Gitu. Di sini dijelaskan, ya sholat 5 waktu. Adapun sholat Id itu bukan sholat yang wajib, seperti itu. Kemudian selain sholat 5 waktu juga kita ketahui bahwa yang wajib bagi umat Islam itu yaitu kewajiban puasa. Dan puasa yang mana? Puasa yang wajib itu adalah puasa bulan Ramadan. Adapun puasa yang di luar Ramadan itu tidak wajib. Kemudian kewajiban zakat, ya. Dan ini menegaskan bahwa ketika kewajiban-kewajiban ini sudah dilaksanakan, maka secara ilmu fikih, gitu ya, itu sudah insya Allah dijamin masuk surga, kan itulah yang diwajibkan dalam Islam, seperti itu. Kemudian pada zaman dulu itu pernah terjadi tadi ya, selain dari yang masih dibingungkan masyarakat pada saat itu, apakah sholat Id itu wajib? Bukan, tapi itu adalah bukan sholat fardu, ya, bukan sholat fardu, bukan fardu ain. Kemudian sholat witir uh, wajib atau sunnah? Witir juga bukan wajib. Sholat jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah jika ada yang mewakili, maka itu sudah cukup. Tapi kalau misalnya satu kampung itu tidak ada yang melaksanakan sholat jenazah, maka
satu kampung itu berdosa karena tidak ada salah satu orang pun, tidak ada satu orang pun yang melaksanakan sholat jenazah. Kemudian 2 rakaat tawaf itu sunnah atau wajib? Gitu ya. Itu juga menurut kita punya adalah sunnah. Sholat malam pun dipertanyakan apakah wajib atau tidak. Menurut kitab ini dulu saat awal Islam, sholat malam itu merupakan sebuah kewajiban, akan tetapi eh, menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama bahwa sholat malam itu dianggap telah dihapus dari kewajiban atau menjadi tidak wajib kembali, tetapi sholat malam itu menjadi sholat yang hukumnya sunnah. Ya, ini ada hadis yang didapatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang ditanya, para sahabat itu menanyakan bagaimana uh, sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Beritahukan kepadaku tentang sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah berkata, bukankah kamu membaca ya ayuhal muzammil, ya, ayat tentang sholat malam ada di uh, ayat ya ayuhal muzammil, kum fa'angzir ayah. Kemudian disebutkan bahwa mal- sholat malam menjadi ibadah sunnah setelah sebelumnya merupakan kewajiban. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.